warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah pada baik semua ya. Tidak terasa kita bertemu lagi di pertemuan kedua dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau kemarin kita membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah, sekarang yang akan kita bahas adalah misi dan strategi Rasulullah di kota Madinah. Nah, sebelum nanti saya melakukan mengecek kehadiran kalian, saya mau tanya dulu, kota lain selain kota Yasrib adalah kota Madinah. Ya, kota Yasrib itu adalah kota Madinah. Kemudian kenapa Rasulullah yang sedang berdakwah di kota Mekah tiba-tiba berhijrah ke Madinah? Apa yang menyebabkan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah? Ya, Siti Maria. Iya, karena banyak ancaman dari kafir Quraisy. Salah satunya yaitu dengan mengepung rumah Rasulullah dengan al-bojo dari kaum kafir Quraisy. Yang lain yang menyebabkan Rasul hijrah ke Madinah adalah Siti. Karena adanya perintah dari Allah. Dengan situasi yang tidak memungkinkan berdakwah di Mekah, maka akhirnya turunlah wahyu untuk menyatakan bahwa Rasulullah harus berhijrah ke Madinah. Ya, baiklah, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, kita akan coba mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Atau mungkin berdoa dulu. Ya, silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tijarata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ramdan Al-Fajri, Sidki Saban Fajri, Muhammad Fadila, Said Ramadan, Abid Maulana, Faisal Rafli, Nawal Al-Qutulisa, Elsi Sanisi, Daniel Hendrawan, Ismayanti, Maisaro, Kepa Markus, Lydia Uya, Siti Mariam, Lydia Ripada Mayanti, Warna Nur Panca. Alhamdulillah ya, untuk hari ini pertemuan kedua kalian lengkap dan mudah-mudahan semangat kalian tidak akan pernah luntur dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam, khususnya pada materi hari ini. Ada sedikit motivasi yang mungkin ingin saya sampaikan. Kita sekarang sudah masuk di awal bulan Agustus. Ada sebuah kejadian besar di bulan Agustus, yaitu peringatan kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, dengan berbagai macam aktivitas yang kita laksanakan di bulan Agustus ini, mudah-mudahan menambah patriotisme kalian. Ya, tetap jaga patriotisme, kemudian tetap saling rukun, tetap akur dengan rekan satu kelas, dan tetap hormat kepada guru. Dan terutama tetap menjaga kebiasaan kalian di lingkungan masyarakat. Ketika ada acara
PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional, tolong itu tetap kalian ikuti, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial kalian, yaitu di rumah. Oke, mungkin itu yang harus kalian tetap jaga adalah sikap patriotisme sesuai dengan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, baiklah anak-anakku, kita akan membahas tentang visi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Nah, kebetulan seperti minggu kemarin, ini Bapak akan membuat kelompok. Nah, kebetulan kelompoknya sudah tersedia. Kelompok Kepa dengan jajarannya, LC dengan jajaran kebelakangnya, dan Siki dengan jajaran kebelakangnya. Nanti akan ada LKPD yang akan Bapak berikan. Ya. Sebelum nanti LKPD itu kalian kerjakan, ada beberapa materi yang memang perlu disampaikan terlebih dahulu. Kita akan mencoba menggunakan metode pembelajaran audiovisual dengan feedbacknya juga, kemudian nanti ada kolaborasinya. Ya. Jadi tujuan dari pendidikan, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisa misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Apakah nanti kalian mampu? Dan mudah-mudahan kalau dilihat dari pertemuan pertama itu masih banyak yang tidak tuntas. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa tuntas ya. Dengan nilai ketuntasan kalian di atas 70. Itu bisa dikatakan tuntas. Baiklah anak-anakku, silakan nanti kalian lihat materi yang akan Bapak berikan pada hari ini. Kita mulai dengan mencoba materi melalui PowerPoint ini, yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Kalau yang kemarin itu sudah jelas di kota Mekah, mengajarkan ketauhidan. Kemudian ada juga strateginya adalah Syria dan juga Jahriyah, yaitu tersembunyi dan juga terangan. Sekarang coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dakwah di Madinah. Nah, sebelum Islam datang ke Yasrib atau kota Madinah, kota penduduk ini didiami berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab dan ada juga yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas telah memiliki tradisi keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktikkan. Jajaran dari mereka terjadi perselisihan yang berakibat peperangan yang disebabkan banyak faktor, antara lain kepercayaan, yang kedua politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini kondisi sebelum Islam datang ke Madinah.
Kalau Islam sebelum datang ke Madinah berarti hijrahnya Nabi ini belum terjadi atau belum dilaksanakan. Nah, kemudian kita mengenal ada kata hijrah. Apa itu hijrah? Ya. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menjauhkan diri dan berpindah tempat. Mungkin kalau kita sering mendengar kata perpindahan dari kota ke desa, ada urbanisasi, ada transmigrasi, mungkin seperti itu. Nah, ketika memang perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini dinamakan dengan hijrah. Kemudian, adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua ada sesuatu yang dituju ataupun tujuan. Contoh yang ditinggalkan, seorang pengamuk tiba-tiba jadi seorang mualim, minimal menjadi seorang maruf. Apakah itu hijrah? Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi beralih ke perbuatan yang baik. Itu pun disamakan hijrah seperti itu ya. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah. Malah sebaliknya, apakah dikatakan seorang yang rajin ke masjid, seorang yang rajin ngaji, kemudian dia beralih menjadi pemabuk, apakah itu hijrah? Justru sebaliknya, dari hal yang buruk ke hal yang baik, itu yang dinamakan dengan hijrah. Nah, dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan. Ingat, hijrah itu adalah yang konteks sesuai dengan hijrah Rasulullah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang belum kalian pahami. Apakah kalian sudah memahami materi sampai di sini? Sudah memahami? Kalian buktikan di LKPD ya kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak di sini. Kemudian hijrah terbagi dua macam. Hijrah terbagi menjadi dua macam, yaitu satu hijrah makaniyah, yang kedua hijrah manawiyah. Yang pertama makaniyah, ingat makan ya. Kemudian mana? Kata itu makan dan mana? Hijrah makaniyah, hijrah manawiyah. Apa itu hijrah makaniyah? Yang disebut dengan makaniyah, hijrah makaniyah adalah meninggalkan tempat selama masa kenabian. Itu makaniyah. Terjadi 3 hijrah makaniyah, yaitu ke Habasyah, ke Thaif, dan Yasrib atau Madinah. Jadi Nabi itu ketika dia lakukan hijrah ke Madinah, singgah dulu di Habasyah, kemudian hingga ke Thaif, baru dia ke Madinah, tidak langsung ke Madinah. Kemudian hijrah manawiyah, yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Nah ini yang memang mungkin bisa kita lihat apa yang dilarang oleh Allah. Contoh tadi itu dari hal yang buruk ke hal yang baik. Hijrah manawiyah terlibat macam, yaitu hijrah iqtiqai, fikriyah, su'uriyah, dan sulukiyah. Nanti lebih dalamnya lagi ini akan dibahas di pertemuan berikutnya ataupun dengan mata pelajaran itu berikutnya. Kita secara berurutan. Kemudian Nabi Muhammad memiliki hijrah untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kaum Quraisy. Ya.
Madinah menjadi pilihan selanjutnya dengan mempertimbangkan posisinya tidak jauh dari Mekah. Mudah-mudahan Pak tidak jauh. Kita doakan, Bapak doakan semuanya supaya nanti kalian lebih mengetahui tentang Madinah dan Mekah itu dengan beribadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ataupun dengan kita melaksanakan umroh. Mudah-mudahan ya kalian semua yang ada di sini Bapak doakan bisa umroh. Amin. Bisa naik haji. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dia memiliki ikatan kerabat dari kakeknya Abdul Muthalib. Karakter penduduknya yang lembut dan tentunya hijrah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantuk? Mengantuk? Tidak. Nah, selanjutnya kafir Quraisy meningkatkan tekanan dan ancaman terhadap Nabi Muhammad, terutama setelah meninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah. Sekali lagi, Siti Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah. Dimana setelah kakeknya meninggal, pengasuhan Rasulullah diberikan kepada Abu Thalib. Sangat sayang kepada Rasulullah. Kemudian mereka, siapa yang merencanakan untuk membunuh Nabi? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy sudah merencanakan untuk membunuh Nabi sebelum beliau hijrah. Mereka merasa hijrah Nabi SAW dan pengikutnya ke tempat baru akan memperkuat Islam. Makanya ketika Nabi berpindah tempat, Kafir Quraisy sudah merasa terancam bahwa Islam akan semakin kuat. Maka Kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah dan nantinya akan menyerang mereka. Kafir Quraisy memilih para Al-Gojo untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi akhirnya gagal terus seperti itu. Apakah Nabi sakti? Karena pertolongan Allah. Kemudian Nabi Muhammad telah mempersiapkan proses hijrah dengan matang. Setelah mayoritas umat Islam telah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah hijrah bertepatan dengan pengepungan rumahnya oleh para Al-Gojo kafir Quraisy. Bayangkan Al-Gojo, tahu Al-Gojo? Tahu Al-Gojo? Lamun ngarek beheung kiamat. Sapat langsung kudu 2 kali. Dibasak itu sudah bisa tertebas. Selang ya Al-Gojo. Itu orang yang kuat, orang yang memang jago dan sebagainya. Atas kekuasaan Allah, Nabi Muhammad bisa lolos. Tadi kan atas kekuasaan Allah. Sebelum keluar rumah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya. Jadi mereka mengira bahwa yang tidur di tempat tidur yang biasa dipakai oleh Rasulullah itu adalah Nabi. Padahal Nabi sudah berpesan, tolong Ali gantikan posisi tidur saya, karena dia tahu bahwa Al-Gojo itu sudah mengepung rumahnya, dan Ali pun menuruti seperti yang tertulis di sini. Nabi Muhammad meminta Ali untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidur untuk mengelabui para Al-Gojo. Gantikan posisi. Apakah dibunuh Ali? Tidak. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu khulafaur rasyidin, yaitu pemimpin setelah Nabi wafat. Lihat, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa rencana, yaitu membangun masjid. Masjid apa yang kalian kenal? Dan masjid itu sekarang berdiri megah di kota Madinah. Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi. Dan nama Madinah itu berganti menjadi Madinatul Munawwarah. Kota Madinah itu. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada yang menerima Rasulullah, ada yang menemani Rasulullah. Nah ini kaum Muhajirin dan Ansor ini yang menerima hijrah Nabi ke Madinah, dan ada yang menemani Nabi hijrah ke Madinah. Itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan membuat perjanjian antara umat Islam dengan Yahudi. Nah, jadi kalau perjanjian sekarang yang terjadi itu landasannya adalah, dan Nabi sudah memulai sejarah itu program, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Orang-orang miskin tinggal di masjid, membuka lapangan kerja, menganjurkan pedagang bagi yang punya modal, dan menganjurkan petani bagi orang yang tidak punya modal, dan seterusnya. Sekalian pelajari juga nanti di sini apa yang dilakukan oleh Nabi selama beliau di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad menampilkan kearifan dan kedamaian dalam dakwahnya. Dia tidak penuh dengan rasa benci, tidak dengan rasa marah, selalu ikhlas. Itu yang selalu diteladani oleh kita semua. Sifat-sifat itu, sifat-sifat Rasulullah itu yang memang harus tertanam dalam diri kita untuk meneladaninya. Ya. Bahkan dalam kondisi kritis, Nabi SAW tetap mendahulukan perdamaian. Baiklah anak-anakku, tadi materi sudah Bapak sampaikan. Sambil nanti kita juga akan membuka atau menayangkan video tentang ya, sambil kalian melihat LKPD, kita akan juga menayangkan video periode Rasulullah di Madinah ini. Ya, bisa kalian lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran Islam kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Rasulullah untuk menegakkan dan menentukan agama Islam. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak awal tahun pertama Hijrah sampai bulan wafatnya Rasulullah. Adapun periode yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Madinah ini adalah ajaran-ajaran Islam tentang masalah sosial masyarakat. Di antara kata-kata metode tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan di mana kota itu berada atau ya, sampai sebagian dari kalian yang itu ke layar di sana untuk menjawab LKPD yang baru dalam pertemuan, tempat untuk mempersatukan kaum muslim, tempat untuk mengatur segala urusan, dan menjalani di samping itu sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin miskin dan keluarga. Yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor di rumah harus dibalik. Dalam sekitar 9 orang mempersaudarakan. Kelompok 2 akan dipresentasikan oleh Ismayanti. Silakan. Tahun kedua Hijriah terjadi peristiwa pertempuran Badar atau
Hijrah terjadi peristiwa pertempuran Uhud atau perang Uhud. Tahun kelima Hijrah terjadi peristiwa pertempuran Khandaq atau perang Khandaq. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya untuk mencerna otak, bisa mencerna pikiran, supaya refresh lagi. Oke? Adapun ice breakingnya adalah kita akan berjoget sama-sama di sini ya. Silakan semuanya berdiri dan menempati ruang kosong di sela-sela bangku kalian. Nanti kita sama-sama dengan Bapak di situ berjoget. Ya, nanti sama-sama di sini. Silakan berdiri. Nah, baris itu. Ya. 1, 2, 3. Kemudian kesimpulan dari materi kali ini adalah kenapa Nabi melakukan hijrah ke Madinah? Satu adalah karena ada ancaman dari kafir kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah adanya perintah dari Allah. Kemudian strateginya dia pertama adalah Rasulullah membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Baiklah. Sampai di sini dulu, apakah materi yang Bapak berikan sudah bisa kalian pahami? Kemudian apakah pembelajaran dengan audio visual ini sangat menyenangkan buat kalian? Tetapi tetap saya selaku guru sejarah kebudayaan Islam memohon maaf atas semua kekurangan dalam pemberian materi pada hari ini. Karena kesempurnaan itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan bertemu lagi minggu depan di pertemuan sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya serta interaksi kalian. Mudah-mudahan kita bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.